Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, sebentar lagi kita akan menyaksikan video Preview by Paramavida Akoladia Group bersama saya Carla di sini. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Angga Wicaksono yang akan memberikan sedikit materi dan sharing sama kita nih. Nah, halo, selamat pagi Pak. Halo, pagi. Ketemu lagi kita, Mbak Carla. Iya, berkali-kali ya Pak. Nah, sebelum kita mulai, saya mau Pak Angga mungkin mau kenalin sedikit nih background latar belakangnya Pak Angga seperti apa, karena mungkin rekan-rekan baru nemu channel YouTube kita nih, jadi belum tahu Pak Angga itu siapa. Baik. Boleh Pak, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi dengan saya Angga Wicaksono. Saya adalah seorang Certified Professional People Development. Dan saat ini saya sedang berkecimpung di dunia konsultan pengembangan SDM. Oke, nah pas banget nih Pak, karena hari ini kita tuh mau membahas tentang developing company rules. Nah, yang pertama-tama nih, boleh dijelasin sedikit nggak sih Pak, apa sih developing company rules itu? Sebenarnya sih simple sih Mbak. Developing company rules itu adalah bagaimana caranya kita mengembangkan atau mengelola metode membuat peraturan perusahaan langkah demi langkah, sehingga nanti step by stepnya kita diperhitungkan gitu, apa aja yang menjadi backgroundnya, latar belakangnya, apa aja yang menjadi pertimbangannya. Di situ nanti akan kita jelaskan begitu. Nah, apa aja sih indikator atau tanda-tanda ini kalau misalnya kita butuh pembenahan dari sisi peraturan perusahaan? Indikator pertama tuh adanya peringatan verbal, baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait, gitu ya. Nah, verbal ini terkadang ada orang-orang dari instansi pemerintah yang melakukan checking, begitu. Mereka melakukan checking terkait dengan peraturan perusahaan, gitu. Kemudian ada nggak nih peraturan perusahaannya, gitu. Biasanya dari situ mereka nanti pada saat kita menyampaikan bahwa peraturan perusahaan kita masih unclear atau tidak jelas, biasanya mereka akan melakukan teguran secara verbal. Ini perlu ya adanya peraturan perusahaan yang lebih jelas lagi gitu, lebih tertata dan merujuk kepada peraturan pemerintah. Yang kedua, apabila sudah mulai terjadi banyak komplain dari karyawan. Misalnya nih, ada keterlambatan penggajian, kemudian ada lagi misalnya ada orang yang absensinya lebih dari 3 hari berturut-turut tapi didiemin, sehingga banyak koleganya atau rekan-rekannya yang mulai ngomong gitu ya, mulai waduh rame nih mulai nih ya kan. Jadi ada hot issue gitu di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, indikator berikutnya apabila mulai terjadi adanya kecelakaan kerja. Dimana kalau misalnya ada terjadi kecelakaan kerja, biasanya kalau di sebuah pabrik atau apa gitu, kecenderungannya berarti peraturannya nih kurang kuat nih, kurang ketat nih gitu. Nah, sehingga biasanya kita perlu merujuk kembali dengan peraturan-peraturan tersebut, kemudian kita tata ulang begitu. Nah, tadi kan indikator nih. Nah, sekarang siapa aja sih yang perlu mempelajari atau yang perlu tahu cara membuat peraturan perusahaan? Yang pertama adalah HRD tentunya ya, pihak HRD. Nah, biasanya HRD sendiri ini membuat peraturan itu biasanya kalau yang sudah-sudah ya, artinya kan saya mempelajari dari beberapa kayak semacam grup sosial gitu ya yang terkait dengan pekerjaan bidang HRD gitu.
mereka biasanya nanya-nanya satu dan lain hal. Boleh nggak sih kalau misalnya ada peraturan seperti ini, boleh nggak sih ada peraturan seperti ini? Padahal harusnya peraturan-peraturan itu bisa didiskusikan dengan instansi terkait gitu. Itu bisa didiskusikan dengan instansi terkait mengenai apakah benar peraturan tersebut boleh diberlakukan dalam perusahaan tersebut begitu. Yang kedua, orang audit. Biasanya orang audit. Nah, orang audit ini biasanya membutuhkan hal-hal yang lebih detail ya, karena mereka melakukan checking keseluruhan proses kinerja, kemudian melihat adanya kesalahan dan sebagainya begitu ya. Sehingga di sini peraturan perusahaan menjadi rujukannya mereka gitu. Sehingga mereka harus tahu dulu bagaimana cara membuat peraturan perusahaan gitu ya. Awalnya bagaimana, dasarnya bagaimana, sehingga mereka nanti bisa melakukan perihal auditing tersebut begitu. Nah, yang ketiga bagian legal. Nah, kenapa bagian legal? Bagian legal ini kenapa harus tahu cara pembuatan peraturan perusahaan? Karena bagian legal ini sendiri nanti akan kaitannya erat dengan pemerintah. Bagian instansi terkait yang saya sebut di awal itu tadi gitu ya, dengan pemerintah, sehingga mereka nanti akan menjalin hubungan panjang. Dan amit-amit kalau misalnya sampai terjadi ada tindakan yang lebih berat lagi gitu ya, tindakan yang menyebabkan nanti ada proses hukum gitu ya, ada proses hukum, mereka harus tahu dulu dasar-dasarnya gitu. Kalau bahwa dasar-dasarnya ini adalah peraturan perusahaan sudah kuat merujuk dengan peraturan yang ada di pemerintahan. Yang berikutnya, pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan kecil ataupun pemilik perusahaan yang tadinya belum profesional mau menuju ke profesional juga wajib untuk mengetahui ini. Karena apa? Karena mereka sendiri kadangkala kalau tidak terkait hubungannya erat dengan HRD, mereka kadangkala tidak menerima yang namanya pengumuman-pengumuman dari pemerintahan. Sehingga kadangkala contoh deh ya, yang simple, kita lagi ngalamin masa Covid ya. Nah, sepanjang masa Covid ini juga sudah ada beberapa kali surat edaran yang dikirimkan dari instansi pemerintah gitu, merujuk dengan peraturan terkait Covid, kejadian Covid, menentukan bagaimana kerja mereka di dalam harus seperti apa gitu, kemudian prokesnya seperti apa gitu, kemudian lagi merujuk lagi kalau mereka bisa melihat ada aturan-aturan, contoh seperti kayak kemarin hari raya. Nah, biasanya pemilik-pemilik bisnis ini tidak memiliki hubungan dengan instansi terkait tersebut, sehingga mereka juga harus mulai belajar atau terhubung dengan orang-orang instansi tersebut pelan-pelan gitu ya, tentunya ya, pelan-pelan, nggak bisa langsung gitu, tentunya pelan-pelan, sehingga mereka juga tahu nih apa aja sih gitu, sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran nanti ke depannya begitu. Karena kebanyakan juga apalagi Covid kemarin ada jadi abu-abu ya, ada betul. Perusahaan yang ini. Betul. Ada yang menyatakan prokesnya ini ada lucu nih ya, ada sedikit cerita lucu saya. Saya pernah memasuki sebuah pabrik ya di sekitaran Tangerang gitu ya, di sekitaran Tangerang. Nah, di sekitaran Tangerang itu prokesnya adalah, aturannya adalah masuk, kemudian kita cuci tangan gitu ya, menggunakan masker kesehatan gitu ya, menggunakan masker kesehatan, tidak ada jarak yang berdekatan gitu ya, paling nggak jaraknya harus minimal 1 meter, maksimal 3 meter gitu ya kalau nggak salah. Nah itu, tapi ternyata pada kenyataannya di dalam setelah mereka cuci tangan, ya mereka melakukan cuci tangan, tapi pada saat di dalam berbaris bersama, berbareng. Jadi ada suatu ada kejadian-kejadian yang kalau menurut saya agak unik gitu ya. Kalau menurut saya agak unik. Jadi dan kejadian itu di tempat yang lain, di perusahaan yang lain memiliki tanggapan yang berbeda gitu. Sehingga kadang-kala kita agak kebingungan juga ya dengan peraturan itu ya. Tapi kan kita namanya merujuk ke peraturan. Nah, disitulah pentingnya kita tetap berkomunikasi dengan instansi terkait gitu, mengenai edarannya mereka gitu. Jelas ya. Iya betul, lebih clear gitu, nggak abu-abu gitu kan. Harus 30%, tapi nyatanya ada yang full. Iya betul, itu maksudnya. Nah, gimana sih cara membuat peraturan perusahaan yang baik?
Kalau untuk membuat peraturan perusahaan yang baik, itu kita ada 6 alur proses ya. Ada 6 alur proses. Yang pertama adalah kita mengetahui dulu gitu peraturan-peraturan rujukannya. Contoh, peraturan rujukan peraturan pemerintah ya, pemerintah pusat. Kemudian peraturan ketenagakerjaan, kemudian peraturan Pemda ya. Dan jangan lupa ada aturan yang seringkali dilupakan sama orang, aturan sosial atau adat. Biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetap harus memperhatikan lingkungan-lingkungan sosial. Norma gitu. Norma-norma yang ada, betul. Norma-norma sosial. Karena kadangkala adat di suatu tempat berbeda dengan adat di tempat lain. Sehingga kita tidak bisa samakan hal ini gitu. Nah ini yang kadangkala pada saat HRD baru gitu ya, misalnya baru datang ke suatu tempat, kita perlu mempelajari hal-hal yang seperti ini dulu gitu. Proses yang kedua adalah kita nanti melakukan yang namanya proses review. Proses review ini nanti kita mencari tahu gitulah ya, mencari tahu gitu ya prosesnya sebenarnya antara mulai dari operation gitu ya, jalannya alur bisnis operation itu seperti apa, kemudian jalannya servicesnya, layanan yang diberikan seperti apa, itu harus dipetakan dulu gitu. Makanya kita setelah dipetakan baru nanti kita akan menemukan yang namanya employee mapping. Nah, nanti employee mapping ini nanti baru kita berikan lagi gitu. Baru kita tahu nih operasinya ini ya, service yang diberikan ini, manusianya ini, yang mereka kerjakan ini. Nah, jadi kita tahu tuh whole prosesnya dulu, baru nanti kita bisa developing lagi aturan-aturan terkait dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan di dalam proses itu. Nah, baru yang ketiga adalah kita nanti harus juga mengetahui yang namanya tipe-tipe sosialisasi. Ya, karena ya tahu sendiri setelah peraturan kita buat biasanya kita perlu melakukan yang namanya sosialisasi gitu ya. Pemerintah aja contohnya yang terbaru saat ini pembuatan SIM ya, pembuatan SIM. Pembuatan SIM yang terbaru saat ini itu sosialisasinya saja sudah melakukan hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun. Udah mulai dari awal Januari hingga sekarang bulan Juli. Jadi dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli mereka sudah melakukan proses sosialisasi. Sehingga nanti pada saat mereka sudah siap terapkan gitu ya, mereka siap terapkan gitu. Nah, itu mereka udah bisa melakukan tindakan-tindakan sanksi gitu seandainya ada pelanggaran. Nah, tapi jangan lupa metodenya ini berbeda-beda gitu. Ada 2 metode yang berbeda. Bisa jadi ini 2 saya contohkan ya, 2 contohkan. Ada metode secara langsung yaitu penginformasian secara langsung kepada bisa jadi karyawan, bisa jadi masyarakat begitu ya. Yang kedua, penginformasian berdasarkan bahan-bahan tulisan, bahan-bahan kreatif gitu. Yang tidak langsung ya, artinya yang tidak langsung. Jadi ada 2 metodenya. Yang pertama dengan cara langsung atau penginformasian langsung kepada karyawan atau masyarakat, atau yang tidak langsung bisa menggunakan signage, poster. Pernah lihat kan kalau misalnya di pinggir-pinggir tempat sampah gitu tulisannya jangan buang sampah sembarangan gitu. Nah, itu tuh termasuk bentuk sosialisasi yang seperti itu gitu. Yang berikutnya adalah kita harus juga mengetahui rules application-nya nih, peraturan untuk pada saat kita melakukan pengaplikasiannya. Apa aja sih gitu. Yang namanya orang HRD, yang namanya orang audit, yang namanya owner harus bisa melakukan yang namanya monitoring proses. Monitoring proses itu setelah disampaikan, habis itu prosesnya dimonitoring secara menyeluruh begitu kan. Nah, setelah itu baru melakukan tindakan pembenaran atau corrective action gitu. Nah, baru kita masuk lagi nih ke langkah berikutnya. Setelah kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa melakukan tindakan korektif gitu ya. Kita bisa didata nih insiden-insiden apa saja gitu yang terjadi gitu ya. Baru kita bisa mulai menguatkan yang namanya peraturan-peraturan ini. Nah, pakai apa sih namanya? Namanya pakai sistem reward and punishment gitu. Nah, sistem reward and punishment ini nanti ada cara-cara pengukurannya gitu.
Ya contoh aja deh, kalau misalnya zamannya Mbak Clara masih TK gitu ya. Kalau misalnya Mbak Clara naruh tempat gitu ya, peralatan belajarnya di tempatnya, biasanya dipuji nggak? Enggak. Oh nggak dipuji ya? Kalau naruh di tempat. Kalau naruh di tempatnya, sesuai di tempatnya gitu. Oh dipuji ya gitu ya. Jadi naruh tempatnya dipuji. Nah itu hal yang sama berlaku kepada karyawan juga. Pada saat karyawan melakukan pengaplikasiannya peraturan secara benar gitu, dan mereka dihargai, mereka akan mempunyai kecenderungan untuk selalu mengingat dan mengulang kembali peraturan-peraturan itu secara benar, begitu. Nah sehingga reward and punishment ini penting nih. Reward and punishment ini penting buat mereka, gitu ya. Terutama kalau misalnya reward duit gitu ya, trip, vacation gitu ya. Oh itu lumayan tuh. Karena saya pernah ada satu perusahaan yang menerapkan apabila mereka hadir tepat waktu, bonusnya nggak main-main mbak, 1 juta rupiah setiap bulan. Setiap bulan loh, mereka nggak pernah terlambat nih setiap bulan. Each employee, setiap karyawan, tiap karyawan. Saya agak kaget juga tuh waktu itu. Boleh sih gajinya cuma lumayan doang gitu ya, gajinya cuma lumayan doang. Tapi bonusnya hampir 1 kali gaji. Keterlambatan, ketelitian, kerapihan, keramahan. Waduh, saya amazing loh. Asli, serius saya nggak bohong. Jadi itu dari 5 poin aja, 5 poin penilaian itu aja, dia udah dapat hampir 1 kali gajinya dia. Wow, itu karyawan datang senyum. Karyawan datang senyum, asli. Gapoknya aja misalnya, ya contoh lah ya, misalnya gapoknya 5 juta gitu ya. Dia berarti dari sistem poin itu aja bisa paling nggak dapat 3-4 juta setiap bulannya kalau mereka melakukan peraturan-peraturan itu dengan baik. Dan itu akhirnya kedekatan dengan owner, dengan pemilik itu, wow, brother. Udah gak bisa terbantahkan lagi gitu. Diapresiasi banget. Diapresiasi banget. Ya, lumayan tuh. Oke, nah yang terakhir baru kita masuk ke stage berikutnya lagi gitu ya. Stage berikutnya lagi adalah bagaimana dari peraturan-peraturan itu setelah kita buat, kita godok gitu ya, kita implementasi, monitor, kita berikan ada sistem reward and punishment gitu. Baru bagaimana kita bisa buat dia, kita godok menjadi satu buku yang namanya buku Standard Operating Procedure. Nah, kenapa larinya ke Standard Operating Procedure? Pertanyaannya pasti gitu dong, ya kan? Kenapa pertanyaannya? Karena Standard Operating Procedure ini nanti yang akan berpengaruh ke standar nilai layanan, standar keamanan kerja. Nah, disitulah yang akan berpengaruh dan ini yang akan menjadi buku acuannya orang-orang audit, buku besarnya orang-orang audit. Sehingga pada saat itu semua sudah disetujui, peraturan-peraturan itu sudah disetujui oleh BOD, ada pelanggaran, orang audit udah tinggal semprit, kartu merah langsung. Oke, red card. Nah, kamu melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran punishment-nya apa? Kalau kamu bagus, reward-nya apa? Semuanya all by data. Makanya semua di sistem kita yang ketiga, di material kita yang ketiga yang rules application tadi ya. Saya kembali sebentar, itu ada yang namanya Incident Data Analyze. Nah, Incident Data Analyze ini adalah pencatatan kejadian-kejadian. Contoh, misalnya aturannya adalah masuk kerja pukul 8. Tapi di pencatatannya dia, data analisa dari HRD, banyak karyawan yang datang 8 lebih 5, 8 lebih 15. Ada yang jam 9 gitu ya. Ini di perusahaan baru gitu misalnya ya, di perusahaan baru. Nah, HR sudah harus mulai bertanya-tanya nih. Yang salah peraturannya jam 8 atau yang salah employee-nya. Gitu kan? Yang salah employee-nya. Nah, begitu dianalisa misalnya oke, ketemu yang salah adalah employee-nya karena normal orang masuk jam 8 gitu kan. Waktu aktivitas normal seseorang adalah jam 8 gitu. Nah, baru nih dianalisa kenapa mereka datang terlambat. Jarakkah? Ya kan? Habitkah? Ya kan? Kurang punishment bisa jadi. Nah, inilah pentingnya menggunakan yang namanya incident data analysis begitu. Sebenarnya kelihatannya simple gitu ya. Ini cuman metode gitu, metode pembuatan peraturan perusahaan. Tapi begitu kita telaah gitu ya, ternyata rujukannya panjang begitu. Sehingga kenapa tadi pertanyaannya adalah kenapa owner harus tahu gitu? Kenapa owner harus tahu? Kenapa? Karena owner
akan melihat ini keseluruhan semuanya. Ini akan impact nggak ke bisnisnya dia? Impact nggak kira-kira kalau menurut Mbak Clara? Impact. Impact pasti. Ada 10 orang tidak masuk berbarengan, impact nggak? Impact. Bisa jadi ada potongan gaji, bisa jadi ada keterlambatan pesanan bisnis. Nah, banyak kan impactnya gitu. Dan lain-lain. Sendiri juga ya. Yes, betul. Makanya biasanya pembentukan peraturan di perusahaan, di suatu perusahaan gitu ya, berbeda tipe gitu ya, berbeda tipe dan sebagainya, biasanya beda-beda lagi bentukannya, Mbak. Nggak bisa disamain. Aplikasinya beda-beda. Iya, misalnya antara bank satu dengan bank lain belum tentu bisa sama. Perusahaan tambang satu dengan perusahaan tambang lain belum bisa sama. Perusahaan komoditi satu dengan yang lain, komoditi yang lain akan berbeda lagi gitu, karena itu spesialis bentukannya untuk masing-masing perusahaan begitu. Ya kalau misalnya simpelnya sih, kalau misalnya ikut pelatihan gitu ya, pelatihan ini simpelnya sih sambil membentuk peraturan perusahaan yang ada, tapi dengan syarat dia sudah membawa aturannya dulu nih, sudah membawa alur prosesnya bisnis di dalam perusahaannya gitu, sehingga nanti kita bisa udah tahu nih kita mau buat apa. Jadi nggak datang cuma bawa kosong. Ya, itu cuma sekedar rekomendasi aja sih. Maksudnya supaya istilahnya nggak terkesan tangan kosong lah pada saat itu. Jadi kita sudah benar-benar bisa, paling nggak 80% kita sudah bisa membuat aturan yang baik untuk perusahaan. Setelah itu nanti tinggal kita beradaptasi lagi. Oke, tuh rekan-rekan kalau misalnya ada yang mau berminat ikutin pelatihan yang lebih runtut lagi atau mungkin punya bisnis atau apapun, bisa tuh ikut pelatihan kita selama beberapa hari karena pasti pembahasannya menjadi lebih detail. Kalau gitu makasih ya Pak Angga Wicaksono Sama-sama, sharingnya hari jangan ini. kapok-kapok ya Mbak. Iya, sudah mau berbagi ilmu sama kita semua. Nah, buat rekan-rekan semua, terima kasih juga yang udah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe YouTube channel kita, jangan lupa juga di like, di share, dan turn on notification supaya nggak ketinggalan video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye, stay safe ya. Happy viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video yang lainnya dan sampai jumpa.